Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asinta Suryaningrat, NIM 175 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pasar modal. Apa sih hukum pasar modal itu? Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan emiten atau perusahaan publik. Kemudian pasar modal sendiri adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perusahaan efek atau perusahaan publik. Jadi, pasar modal itu adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli modal ataupun dana. Kemudian ada tujuan dari pasar modal. Tujuan dari pasar modal sendiri itu adalah mempercepat ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Ada beberapa dasar hukum dari hukum pasar modal, tapi di sini saya akan menyebutkan salah satunya saja, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang hukum pasar modal. Kemudian ada beberapa instrumen dalam pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetorkan. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat pengakuan utang yang jangka panjang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan dana. Yang ketiga ada derivatif, yaitu bentuk turunan dari saham. Di Indonesia itu ada dua derivatif. Yang pertama ada warrant, yang kedua ada right. Kemudian ada pihak-pihak dalam pasar modal. Yang pertama ada emiten atau pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Kemudian yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Yang keempat ada perantara perdagangan efek atau pialang, yaitu perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Kemudian ada manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatannya mengelola efek untuk para nasabah. Kemudian ada juga lembaga penunjang dalam pasar modal. Yang pertama ada penjamin emisi, penanggung atau guarantor, ada perantara perdagangan efek, ada pedagang efek atau dealer, kemudian ada perusahaan surat berharga, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa profesi penunjang pasar modal. Yang pertama itu ada notaris, yang kedua ada konsultan hukum, yang ketiga ada akuntan publik, dan yang keempat ada perusahaan penilai. Kemudian ada beberapa larangan. Yang saya menyimpulkan larangan dalam pasar modal itu adalah penipuan dan juga manipulasi. Kemudian jika ada pelanggaran dalam larangan pasar modal itu ada dua sanksi. Yang pertama yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.